Ujian nasional di Indonesia tahun ini dinilai gagal. 11 provinsi terpaksa memundurkan jadwal ujian karena keterlambatan pengiriman soal. Selain itu, ujian nasional kali ini diwarnai oleh tindakan diskriminasi. Seorang siswa di Banten terpaksa harus menatap masa depan dengan suram. Ia dilarang mengikuti ujian karena sudah menikah. Bagaimana ceritanya? Simak laporan yang disusun Rio Rizalino berikut ini. Muhammad Sudirman kini hanya duduk termenung. Masa depannya terancam kandas. Ia dikeluarkan dari sekolah dan dilarang mengikuti ujian nasional karena ketahuan telah menikah. Ya pokoknya kecelakaan aja lah, gimana namanya anak muda gitu, gimana. Sudirman tenggelam dalam bara asmara. Kekasihnya kemudian berbadan dua. Keluarga lantas memutuskan segera menikahkan mereka. Iya kan namanya orang kampung ya, kita kan katanya takut durhaka nantinya gitu ya. Iya atau ngikutin aja lah, udah nikah sementara aja, biarin, nikahin aja, kita tanggung jawabnya. Sudirman mengaku malu dengan perbuatannya. Ia menyesal telah berbuat salah. 2 minggu setelah menikah, ia dikeluarkan dari sekolah. Pas sekitar tanggal 5, pas UAS, ada pihak guru datang ke rumah. Sekitar jam 8 pagi mengirimkan surat lagi kepada keluarga saya bahwa saya tidak boleh sekolah lagi. Ibunda Sudirman kaget bukan kepalang. Masa depan anaknya terancam sebab ia tidak akan bisa mengikuti ujian nasional yang digelar pada bulan April 2013. Bagaimana ini caranya kalau nggak bisa itu anak nantinya nggak dapetin ijazah, kata ibu. Dari jauh-jauh sekolah nggak dapet ijazah, waktunya cuma sebentar lagi. Kalau ibu juga kalau masih lama maya, pasrah diri aja kali. Pihak sekolah menganggap Sudirman telah melanggar peraturan sekolah. Mengeluarkan Sudirman dari sekolah dianggap hukuman yang paling tepat. Ada kesepakatan dengan pihak sekolah berupa pernyataan yang ditandatangani oleh siswanya, oleh dalam arti ini ke Sudirman, oleh orang tuanya bahwa sanggup tidak kawin, pernyataan belum menikah atau belum kawin, dan sanggup tidak kawin atau menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah kami. Inilah surat keputusan dari sekolah soal pengeluaran Sudirman dari SMA Negeri 7 Tangerang. Ibunda Sudirman sempat meminta kepada sekolah agar anaknya tidak dikeluarkan. Itulah ibu kecewa, rasa ibu sakit hati, ibu juga merasa sakit hati. Yang mengeluarkan sekolah kepada Dirman itu nggak punya perasaan, kata ibu memohon-mohon. Masalah waktunya tinggal sebentar lagi, nggak bisa diperbaiki, kata ibunya. Tapi pihak sekolah tetap bersikeras. Sudirman melanggar peraturan sekolah dan keputusan tersebut tidak bisa ditarik kembali. Hampir semua sekolah, termasuk di sekolah kami juga, kalau sanksinya sudah termasuk kepada moral, ya seperti itu kami memberikan sanksi berupa mengembalikan saudara Sudirman karena melanggar ya, karena Sudirman yang melanggar kepada orang tuanya. Sudirman kemudian didampingi LSM Pendidikan Education Care. Aktivis Education Care Yaya Sunaria menegaskan sekolah telah mengebiri hak Sudirman untuk mendapatkan pendidikan. Lindungannya, masa sih manusia nggak dilindungi oleh undang-undang, kan lucu gitu. Kalau pertama sih saya melihat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sana juga ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus yang kedua juga kan di sana bahwa Undang-Undang Sisdiknas juga kan menjamin bahwa setiap anak itu kan berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi, dan juga dijamin keamanan dan kenyamanannya. Namun kemudian muncul persoalan seperti Diman,
Sudirman dari sisi kenyamanan saja sudah tidak dijamin sebenarnya. Yaya menilai sikap sekolah yang buru-buru mengeluarkan Sudirman sebagai bentuk arogansi lembaga pendidikan. Kalau saya sih lebih cenderung ada sebuah kesan yang dipaksakan bahwa mereka berlindung di balik moralitas. Mereka ini menganggap bahwa kasus seperti Sudirman ini aib terbesar buat mereka. Lantas, bagaimana sikap pemerintah? Masih adakah harapan untuk Sudirman agar ia bisa meraih masa depannya? Ujian nasional di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 April 2013. Selama 4 hari itu, jutaan siswa SMA di seluruh Indonesia mengikuti ujian akhir ini untuk melangkah ke masa depan. Tapi tidak dengan Muhammad Sudirman. Sejak dikeluarkan dari sekolah, ia harus menjalani hari-harinya di rumah. Saya paling di rumah bantu-bantu orang tua, jagain sepupu gitu. Belajar-belajar juga di rumah untuk mempersiapin takut boleh ikut ujian gitu. Tapi nyatanya ikut sih, tapi nyatanya ujian susulan tapi nggak apa-apa. Di denah peserta ujian nasional di SMA Negeri 7 Tangerang ini seharusnya terpampang foto Sudirman. Tapi kini salah satu bagian dari denah tersebut dikosongkan. Begitu juga dengan daftar peserta ujiannya, tidak ada nama Sudirman di situ. Di denah tempat duduk ini seharusnya terpampang foto Muhammad Sudirman. Ia adalah siswa kelas 3 SMA 7 Tangerang yang seharusnya mengikuti ujian nasional pada awal April ini. Meski tidak mengikuti ujian nasional, sekolah tetap mengizinkan Sudirman mengikuti ujian susulan. Pernyataan itu didapat ketika Sudirman bersama LSM Education Care menyambangi SMA Negeri 7 Tangerang pada hari pertama ujian nasional. Kami hanya meminta bagaimana keputusan nasib Sudirman dengan UN ini. Dan kepala sekolah memang langsung menjawab bahwa Sudirman boleh mengikuti ujian nasional dengan catatan sebagai susulan. Sayangnya, pernyataan tersebut tidak ada hitam di atas putihnya. Sekolah lantas menyatakan mekanisme ujian susulan tergantung Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Permasalahan bisa tidak ujiannya itu kan sudah diambil oleh dinas. Artinya yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ujian susulan atau ke paket itu nanti sudah otoritas dinas. Tapi ternyata Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang masih menggodok jadwal ujian susulan tersebut. Belum ada keputusan tertulis soal itu. Dinas sedang inventarisir ada berapa banyak yang ikut ujian susulan. Berdasarkan jumlah peserta ujian susulan supaya efektif dan efisien, maka penyelenggaranya tidak di masing-masing sekolah. Sudirman pun belum menerima pemberitahuan mengenai kapan ujian susulan tersebut akan dilaksanakan. Belum, makanya saya mau minta jadwal besok ke pihak dinas kapan susulannya gitu. Belum tahu saya juga. Yang jelas sih kata kepala sekolah keputusannya saya boleh mengikuti ujian susulan. Masalah tidak berhenti di situ. Sudirman juga harus mengikuti ujian semester yang belum sempat ia selesaikan karena keburu dikeluarkan dari sekolah. Kalau mungkin nanti misalnya Sudirman itu mengikuti ujian susulan, maka harus ada step-step yang harus ia lewati. Diantaranya adalah menyelesaikan ujian sekolah yang kebetulan memang Sudirman itu belum menyelesaikan ujian sekolah. Namun lagi-lagi pemerintah Kabupaten Tangerang lamban. Soal mata pelajaran yang tertinggal di ujian semester Sudirman, Dinas Pendidikan belum mengambil keputusan. Kan dia sempat
UASnya itu belum, ada beberapa mata pelajaran yang belum UASnya. Tetapi sekolah itu memberi tenggat waktu pada dia untuk menyelesaikan itu minggu ini. Tetapi belum ada kepastian juga nih kapan dia akan ujian nasional. Lalu itu bagaimana untuk ujian semesternya gitu? Nanti akan saya bicarakan dengan pihak sekolah. LSM Education Care yang mendampingi Sudirman mencium adanya kejanggalan antara sekolah dengan dinas pendidikan seakan saling lempar tanggung jawab. 902 juga mengkhawatirkan jangan-jangan pemberian ujian nasional ini adalah sebuah bentuk daripada emosi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena saya khawatir yang mana hakikat daripada hak untuk mendapatkan pendidikan ini, walaupun boleh dikatakan ini konteksnya dalam status nasional ini bukan mencari posisi kalah dan menang. Artinya Sudirman diberikan haknya sesuai dengan amanat undang-undang. Ketidakpastian itu membuat Ibunda Sudirman gundah. Nggak enak hati lah, belum tenang kepikiran ibu, belum, soalnya belum dapetin ijazah, nanti ijazahnya bagaimana. Ibu juga masih nggak enak pikiran aja gitu ya. Tapi Sudirman coba menguatkan sang ibu dengan terus optimistis. Masa depannya akan gemilang. Ya rencana saya sih ke depannya ingin memperjuangkan terus pendidikan saya gitu. Iya. Ingin sekolah lanjut sambil bekerja.